الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, baik anugerah Islam ataupun iman dan kesehatan badan kita, kita bisa berkumpul di Masjid Muhajirin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan thalabul ilmi. Salawat dan juga salam demi keberkahan kajian di malam hari ini tetap kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena sekarang kita berada di tanggal 18 Agustus dan kemarin tanggal 17 Agustus kita diingatkan dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang pernah diucapkan oleh para pejuang kita, terutama oleh Presiden pertama negara kita di tanggal 17 Agustus hari Jumat 1945. Tentu pembahasan di malam hari ini sangat cocok kalau kita bicara tentang merenungkan hari kemerdekaan. Apakah betul-betul kita sudah merdeka atau belum? Kalau memang sudah merdeka, apakah kita sudah betul-betul bersyukur akan kemerdekaan ini, atau justru malah kufur dengan kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita? Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran tepat pada surah Ibrahim ayat 5 sampai 7, di mana surah Ibrahim ayat 5 sampai 7 ini mengingatkan kepada kita tentang sebuah sejarah, yang sejarah itu juga mungkin bisa diterapkan kepada sejarah negeri kita, Republik Indonesia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka minadh dhulumati ila nur wa dzakkarhum bi ayyamillah inna fi dzalika laayatin liqaumin sabarin syakur." Dan sesungguhnya kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami. Maksudnya kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaum Bani Israel dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang,
Dan ingatlah mereka kepada hari-hari yang Allah telah lalukan kepada kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan bagi orang-orang yang sabar dan bersyukur. Wa idh qala Musa liqaumihi udhkuru ni'matallahi 'alaikum idh anjakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaum, ingatlah nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian ketika Dia menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan kerani-keraninya. Mereka telah menyiksa kalian dengan siksaan yang sangat pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan hidup anak-anak perempuan di antara kalian. Dan pada yang demikian itu adalah cobaan besar dari Rabb kalian. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu memaklumkan diri kalian, sesungguhnya jika kalian bersyukur pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. 3 ayat ini bicara tentang kisah Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dan juga Bani Israel. Kita tahu bahwa Bani Israel berkembang di Mesir. Setelah Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam memboyong seluruh keluarganya, Yakub dan 12 putranya ke Mesir, dan diberikan kehidupan yang layak untuk mereka karena posisi Nabi Yusuf di hadapan penguasa di zaman itu. Dia sebagai pembendaharaan kerajaan Mesir dan yang memakmurkan rakyat Mesir karena itu. Wajar kalau seandainya keluarganya sangat dimuliakan. Lah keluarga Nabi Yusuf itu turunannya disebut Bani Israel, karena Yakub itu namanya Israel, sehingga keturunannya disebut Bani Israel. Berkembanglah Bani Israel di tanah Mesir. Masalahnya setelah pelindung mereka meninggal dunia, Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wassalam dan Fir'aun yang ada di zaman Nabi Yusuf meninggal dunia kemudian beralih kepada Fir'aun yang lainnya yang dikenal dengan Ramses kedua. Di era kekuasaan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, mulailah ketenangan berubah menjadi sebuah bencana. Karena Fir'aun atau Ramses yang kedua di zaman Nabi Musa ini berbeda dengan Fir'aun yang di zaman Nabi Yusuf. Dia lebih kejam dan berlaku semena-mena. Bahkan manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi, karena dia berani mengaku dirinya Tuhan dan mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Rabb kalian yang maha tinggi. Ma'alimtu min ilahin ghairi, aku tidak tahu ada Tuhan selainku, katanya. Ini seburuk-buruk manusia mengaku Tuhan. Lebih daripada itu, ketika Fir'aun atau Ramses kedua ini bermimpi, mimpinya menurut dia sangat aneh. Karena dalam mimpinya ada api yang mengarah dari Palestina menuju tanah Mesir, membakar seluruh perkampungan kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Tapi Bani Israel tidak terbakar. Dan mimpi ini bukan sekali dua kali, berkali-kali. Akhirnya Ramses ini pun mengumpulkan penasihat spiritualnya, dukun-dukunnya, peramal-peramalnya. Apa takwil daripada mimpi ini? Kemudian para dukun sepakat bahwa jangan-jangan di tengah-tengah Bani Israel akan lahir seorang anak laki-laki
yang akan menumbangkan kekuasaan Ramses atau Fir'aun. Dari situlah kekejaman Fir'aun dimulai. Penjajahan demi penjajahan terhadap Bani Israel. Terjadi genosida besar-besaran. Maka kemudian Fir'aun membuat aturan untuk membantai seluruh anak-anak Bani Israel, memperbudak mereka, bahkan tidak memberikan posisi dalam kerajaan. Betul-betul ditindas, diintimidasi, disiksa, bahkan dibantai. Begitulah nasib umat yang terjajah. Nasib umat yang terjajah seperti Bani Israel, tidak punya waktu untuk menghirup udara, kecuali nyawanya sudah diambang kematian. Sewaktu-waktu Fir'aun bisa membantainya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mulai Fir'aun membuat kerja paksa dengan hukuman yang nyata, dan mereka Bani Israel betul-betul jadikan budak bagi kaum Kipti dan Fir'aun. Itulah gambaran penjajahan. Sampai pada waktunya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Allah Musa di tengah-tengah mereka. Nabi Musa inilah kemudian diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel. Singkat cerita, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam diperintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan Bani Israel dari kegelapan kaum Kipti dan menyelamatkan mereka ke tanah perjanjian. Maka setelah perintah turun, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam membawa seluruh Bani Israel untuk menyelamatkan dari cengkraman raja tiran Fir'aun, agar tidak lagi terjadi penjajahan terhadap Bani Israel. Berangkatlah Musa dan Bani Israel menuju tanah perjanjian. Walaupun kemudian banyak halangan dan rintangan di jalan-jalan, tapi Musa berhasil menyelamatkan Bani Israel. Bahkan dalam waktu yang sangat kritis dan genting, ketika Bani Israel yang dibawa Musa dihadapkan dengan Laut Merah yang terbentang, sementara di belakangnya Fir'aun dan pasukannya yang siap menyerang, sehingga Bani Israel ketakutan dan mengatakan, "Inna lamudrakun." Wahai Musa, kami sudah terlihat oleh Fir'aun dan para keraninya. Apa yang harus kita lakukan? Ke depan salah, ke belakang lebih parah. Tetapi Musa alaihi salatu wassalam seorang nabi, berusaha mengingatkan dan menenangkan Bani Israel dan mengatakan, "Inna ma'i rabbi sayahdin." Kebersamaan kita dengan Allah, pasti Allah akan menunjukkan jalan keluarnya. Kenapa Musa begitu yakin mampu menyelamatkan Bani Israel? Karena sejarah masa kecil, di mana bayi Musa pernah hanyut dalam sebuah kota. Ketika itu Musa belum menjadi nabi, masih bayi yang tidak berdaya, tidak mampu berenang. Bisa saja satu hari dia tenggelam di sungai Nil dan mati mendadak. Tapi Allah selamatkan. Maka sekarang Musa sudah dewasa, sudah menjadi seorang nabi dan rasul. Tidak mungkin Allah membiarkan dirinya menghancurkan dirinya dan umatnya. Pasti Allah akan menolongnya. Itulah keyakinan Musa mengatakan di hadapan Bani Israel, "Inna ma'i rabbi sayahdin." Kebersamaan Rabbu dengan kalian, pasti Allah akan carikan jalan keluarnya. Dari situlah datang perintah Allah agar Musa memukulkan tongkatnya ke Laut Merah. Setelah Musa memukulkan tongkatnya di laut itu, keajaiban terjadi. Mukjizat Allah ditampakkan di hadapan Bani Israel. Laut itu terbelah menjadi 12 jalan untuk 12 kabilah Bani Israel. Maka mereka pun kemudian menyeberangi lautan dari 12 jalan dari 12 kabilah itu sampai di ujung lautan. Sementara Fir'aun tidak menyadari bahwa itu lautan yang sewaktu-waktu bisa menyatu, dan itu adalah makar dari Allah. Walaupun Fir'aun dan juga keraninya bisa membuat makar, Allah jauh bisa membuat makar, dan makarnya Allah sebaik-baik makar. Wa makaru makran
wa makarna makran wallahu khairul makir. Silahkan kalian berbuat makar, kami juga punya makar, kata Allah, tapi sebaik-baik makar adalah makar. Fir'aun pun kemudian dan tentaranya mengejar Musa dan Bani Israel. Ketika Bani Israel sudah di ujung lautan, sementara Fir'aun berada di tengah-tengahnya, disinilah kemudian mata-mata Bani Israel menyaksikan bagaimana Allah mengadab Fir'aun dengan menenggelamkan mereka semuanya. Maka Musa berdoa agar lautan yang terbelah disatukan kembali. Kemudian dipukulkan kembali tongkatnya. Di sini Fir'aun menyadari kesalahannya dan sempat mengatakan, amantu bima amanat bihi Bani Israel. Aku beriman dengan apa yang telah diimani Bani Israel. Maka Allah mengatakan, al-an, sekarang kau beriman wahai Fir'aun, setelah nyawamu di ujung tombak kau beriman. Maka Jibril datang, masuk ke dasar lautan, mengambil tanah dasar lautan, kemudian menyumpalkan di mulut Fir'aun. Takut kalau seandainya rahmat Allah turun dan mengampuni Fir'aun, orang seperti tidak layak diampuni. Maka Fir'aun mati di atas kekufuran dan Bani Israel melihat. Setelah peristiwa yang sangat besar ini, maka Bani Israel baik yang berada di Mesir, yang tidak ikut hijrah bersama Nabi Musa, mereka mewarisi kekayaan kaum Kipti dan Fir'aun, ataupun Bani Israel yang ikut bersama Nabi Musa ke tanah perjanjian, mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa. Tidak lagi diganggu oleh penguasa tiran, tidak lagi ditindas, tidak lagi digenosida. Mereka dapat keamanan yang luar biasa. Dari sini Allah Subhanahu wa taala katakan, wa idh qala Musa liqaumi. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, udhkuru nikmatallahi alaikum. Ingat nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kalian. Kalian harus bersyukur. Kalian sudah merdeka, sudah tidak dijajah lagi. Idh anjakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adab. Ketika Allah menyelamatkan kalian dari Fir'aun dan para pengikutnya, yang mereka senantiasa menyiksa kalian dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak laki kalian dan membiarkan anak perempuan kalian, yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Allah seolah-olah ingin mengingatkan kepada kita, betul ayat ini bercerita tentang Musa dan Bani Israel. Akan tetapi kaidah Al-Quran itu al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Sebuah pelajaran dalam Quran itu jangan melihat khususnya sebab, jangan melihat sebab khusus cerita siapa. Ya betul ini cerita Musa dan Bani Israel, tetapi karena kita membaca ayat ini maka ibrahnya umum. Setiap lafaz itu juga bicara soal kita, karena ibrah bukan khususnya lafaz tapi umumnya lafaz. Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala ingin katakan kepada kita, wahai manusia, siapapun kalian yang terbebas dari cengkraman para penjajah. Seperti Bani Israel, Allah ingatkan, udhkuru nikmatallahi alaikum. Ingatlah akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian. Nikmat kemerdekaan ini nikmat yang sangat besar, tidak bisa dibeli. Kita lihat sekarang Palestina yang masih terjajah dan dijajah, terkungkung dalam penjajahan. Setiap hari nyawa mereka bisa melayang. Jangan cerita ibadah, cerita mencari makan minum saja susahnya luar biasa. Setiap detik mereka bisa meneteskan air mata, memandang anak-anak mereka, keturunan mereka, bisakah menjadi generasi mereka yang bisa melawan para penjajah itu. Karena target orang-orang itu adalah menggenosida penduduk Palestina supaya tidak ada generasi yang akan meneruskan perjuangan bapak moyang mereka. Hidup mereka tidak boleh dikata tidak bisa mendapatkan ketenangan, tidak mendapatkan tempat yang layak, tidak mendapatkan makanan yang enak, tidak mendapatkan kasur yang nyenyak, dan begitu seterusnya. Itulah umat yang terjadi. Ini nasib kita sebelum
tahun 45 yang silam. Bayangkan 3,5 abad, 350 tahun dijajah Belanda. Belum lagi 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Mungkin kalau seandainya orang-orang tua kita yang hidup di zaman itu masih hidup, kemudian bercerita, mungkin setiap hari kita meneteskan air mata. Betapa susahnya kehidupan di zaman itu. Karena memang hidup dalam lingkungan penjajah ini tidak enak. Karena kita lihat hari ini, bayangkan boleh jadi di masa orang hidup di zaman Belanda sana, ketika menjajah negeri kita, kurang lebih dengan kehidupan Palestina hari ini ketika dijajah oleh Zionis Yahudi. Itu sebenarnya tontonan yang bisa kita pikirkan di zaman mungkin 350 tahun yang silam. Karena bagaimanapun Indonesia merdeka ini baru tahun ke-80. Artinya belum sampai seabad. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di ujung ayat Nabi Musa mengingatkan Bani Israel, kalian sudah merdeka, kalian sudah terbebas dari Fir'aun, kalian tidak perlu takut lagi. Tapi ingat, Allah mengatakan, inna fi dzalika bala'un min rabbikum. Sesungguhnya kemerdekaan kalian itu adalah cobaan yang besar yang Allah turunkan kepada kalian. Kemerdekaan ini ujian dari Allah. Apakah kemerdekaan ini bisa kita syukuri? Ataukah kemerdekaan ini justru kita kufuri? Makanya Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel, wa idh ta'adzana rabbukum. Ingat, Rabb kalian sudah memberitakan kepada kalian, la in syakartum, kata Musa, kalau kalian bersyukur akan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kalian, la azidannakum. Maka Musa mengatakan, Allah pasti akan mengatakan, sungguh aku akan tambah nikmat kalian. Wala in kafartum, tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid. Ingat, Allah berfirman, azabku sangat pedih. Nabi Musa mengingatkan kepada Bani Israel setelah diselamatkan dari penjajah Fir'aun, kalau kalian syukur dengan kemerdekaan ini, Allah akan tambah nikmat kalian. Tapi kalau seandainya kalian kufur dengan kemerdekaan ini, ingat, azab Allah itu pedih. Seolah-olah ayat ini, bahwa Allah berhajat dengan kita, Allah butuh dengan kita, akan syukur yang kita lakukan kepada Allah. Sebenarnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan syukur kita. Demi Allah, Allah tidak butuh dengan syukur kita. Karena bagaimanapun, faman yashkur fa innahu yashkuru nafs. Siapa yang berlaku syukur itu kembali kepada orang yang bersyukur. Allah tidak berhajat dengan syukur kita. Sebab kalau seandainya satu dunia ini, manusia dan jinnya, orang yang pertama dan akhirnya, semua beriman kepada Allah dan bersyukur kepada Allah, tidak akan menambah kekuasaan Allah walaupun secuil. Sebagaimana kalau seandainya satu dunia, jin dan manusianya, orang yang awal dan akhirnya kufur kepada Allah, itu pun tidak mengurangi kekuasaan Allah. Allah tidak berhajat dengan kita sama sekali. Jadi kalau kita bersyukur, maka manfaatnya kembali kita kepada orang yang bersyukur, bukan kembali kepada Allah. Itu yang harus dipahami. Allah tidak berhajat dengan syukur kita, tapi Allah juga mengingatkan kita harus bersyukur, karena syukur itu menambah nikmat dan itu kembali kepada orang yang bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, kemerdekaan negeri kita ini bukan diraih dengan cara yang sangat mudah. Tetapi bapak-bapak kita, nenek moyang kita, para pahlawan dan para pejuang, mereka berjuang dengan keringat. Mereka berjuang dengan menghabiskan seluruh kekayaan mereka, seluruh waktu mereka, bahkan jiwa raga mereka juga mereka berikan untuk bangsa yang kita cintai. Tentu tidak lain karena ingin mendapatkan kebebasan untuk mereka dan untuk keturunan dan anak cucu mereka. Pertanyaannya, mereka para pejuang itu yang sudah memerdekakan bangsa ini, pernahkah mereka merasakan kemerdekaan?
Tidak, mereka tidak pernah merasakan seenak yang kita rasakan hari ini. Padahal mereka yang membela negara kita dengan darah-darah mereka. Tapi yang mencicipi kemerdekaan kita ini, kita justru. Apakah kemudian setelah semuanya berakhir dan kita merdeka, para pejuang gugur dan kita yang menikmatinya, kemudian kita lupakan mereka? Sungguh tidak memiliki akal pemikiran. Kita katakan, boleh kita katakan orang ini gila kalau sudah tidak pernah mengingat sejarah para pahlawan. Di zaman Nabi SAW pernah 15 hari sebelum wafat mendatangi kuburan Uhud. Di situ di Jabal Uhud itu ada sekitar 70 para syuhada yang ketika perang Uhud mereka gugur di situ dan dikuburkan di Gunung Uhud. Anda yang pernah umrah atau haji kemudian berziarah ke Uhud, maka di situ ada areal yang dibakar. Disitulah para syuhada Uhud dikuburkan, kemudian dicatat nama-namanya di depan gerbang. Nabi SAW menziarahi mereka sebelum wafat 15 hari kurang lebih. Sesampainya di Gunung Uhud, kemudian Nabi SAW masuk ke areal kuburan para syuhada Uhud. Nabi SAW kemudian menyampaikan salam, assalamu alaikum ya syuhada Uhud, wa inna bikumul lahiqun, wa nas'alullahu lana wa lakumul afiyata insyaallah. Kata Nabi SAW, keselamatan bagi kalian wahai para syuhada yang gugur di perang Uhud. Sesungguhnya kami juga akan menyusul kalian, dan kami hanya meminta kepada Allah untuk kami dan kalian, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kemudian Rasul pulang bersama para sahabat. Di tengah jalan Nabi SAW tiba-tiba menangis. Kemudian Nabi SAW mengatakan, asfaqtu li ikhwani, sungguh aku rindu dengan teman-teman, aku ingin berjumpa dengan mereka. Kemudian para sahabat mengatakan, awalasna ikhwanuka ya Rasulullah, bukankah kami teman-teman wahai Rasul? Lalu kami ini siapa kalau bukan teman-teman? Maka Rasul mengatakan, innakum antum ashabi, kalian ini sahabat bukan teman. Kata sahabat, lalu siapa yang Anda maksudkan teman-teman wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, humul qaum lam yarani wa yu'minu bi, mereka adalah kaum yang tidak pernah melihat diri tapi mereka beriman kepada. Kemudian pulanglah ke Madinah 15 hari setelahnya Rasul, tepat di hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasul meninggal. Syahidnya adalah, kenapa Nabi SAW 15 hari sebelum wafatnya berziarah ke kuburan Uhud? Untuk apa maksudnya? Apakah hanya sekedar menyampaikan doa? Tidak. Nabi SAW mengajak para sahabat untuk berziarah ke makam para pahlawan Uhud. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan kepada para sahabat, kalau bukan karena Allah, kemudian mereka orang-orang yang gugur di perang Uhud, kalian tidak akan menikmati seperti ini. Kalian tidak mungkin menikmati sekarang kemerdekaan, mampu menguasai dan melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, dan sekarang kita hidup damai, bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau bukan karena mereka, atau kalau bukan karena Allah kemudian mereka para syuhada Uhud, kita tidak akan mengalami hari ini. Seolah-olah Rasul ingin mengatakan, jangan lupakan jas merah, jasa sejarah. Jangan pernah melupakan sejarah. Maka kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian para pahlawan yang gugur dengan darah mereka, apakah antum bisa hadir di masjid ini, senang mencari makan, minum, pekerjaan, ibadah dengan lezat dan enak? Bisa kita lakukan? Tidak. Lihat Palestina hari ini, gitu maksudnya. Makanya Nabi SAW dengan tegas dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapapun yang tidak bersyukur kepada manusia, apalagi mereka orang yang berjasa kepada kita, maka Anda belum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah mengatakan wala fala tansawul fadla bainakum. Jangan kalian lupakan kebaikan orang-orang di sekitar kalian. Jangan pernah, apalagi mereka para pahlawan yang telah menyerahkan jiwa-jiwa mereka dan tidak pernah menikmati hasilnya. Mereka berjuang, tapi kita yang menikmati hasil kemerdekaan. Apakah kemudian kita katakan mereka meninggal begitu saja? Tidak, ikhwatu fiddin. Orang yang tidak bersyukur kepada Allah berarti dia juga tidak bersyukur kepada manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sangat bersyukur di hari kemerdekaan ini. Doakan mereka para pahlawan. Semoga Allah menerima amalan-amalan mereka. Karena mereka telah berjuang untuk siapa? Untuk kita semua yang sekarang menikmati hasilnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara soal penjajahan, penjajah itu ada dua macam. Ada penjajah dari bangsa-bangsa luar yang menjajah negeri kita seperti Belanda dan Jepang. Itu jelas para penjajah kita. Mereka sudah menyusahkan rakyat Indonesia pada zaman ini. Tetapi bukan berarti kemudian penjajahan itu hanya berasal dari mereka. Yang lebih berat lagi adalah kita dijajah oleh bangsa sendiri. Bangsa luar boleh kita usir, dan kita sudah merdeka dari bangsa luar. Kita sudah tidak dicengkram lagi oleh bangsa luar. Kita bisa merdeka dari bangsa luar. Pertanyaannya, apakah kita juga terbebas dari bangsa sendiri? Tidak, kita masih dijajah oleh bangsa sendiri. Dan ini lebih merepotkan dibandingkan mengusir bangsa penjajah luar. Satu hari dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Muslim, Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhu, Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhu menukilkan sebuah riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza futihat 'alaikum Faris war Rum." Andai kata Rasul, kerajaan Persia dan Romawi sudah kita taklukkan. Karena mereka yang selalu mengincar kita, mereka para penjajah. Andai kata Persia dan Romawi kita taklukkan, fa ayyu qaumin antum? Kira-kira kalian mau jadi orang seperti apa? Mau seperti Romawi atau seperti Persia? Kalau keduanya sudah runtuh dan kita taklukkan, kalian mau seperti apa? Maka Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu yang hadir di situ mengatakan, naqulu kama amarana Allah. Rasul, tentu kami tidak ingin seperti Persia, kami tidak ingin seperti Romawi, tapi kami ingin seperti yang Allah perintahkan kepada kami. Kalau seandainya Romawi runtuh di tangan kita, Persia runtuh di tangan kita, kami ingin menjadi kaum yang taat dengan Allah dan Rasul. Kemudian Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dhalik, awa ghaira dhalik, apa tidak salah ucapan wahai Allah? Jangan-jangan kebalikannya. Jangan-jangan engkau akan menjadi umat yang tidak pernah taat kepada Allah dan Rasul. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, tatanafasuna, thumma tatahasaduna, thumma tatadabaruna, thumma tatabagharuna, atau nahwa dhalik, thumma tantalikuna fi masakini al-muhajirin fataj'aluna ba'duhum ala riqabi ba'd. Kata Nabi SAW, jangan-jangan kalian tidak seperti yang kalian katakan akan mengikuti perintah Allah. Kalian menjadi kaum yang berlomba-lomba mengejar dunia. Kemudian kalian menjadi kaum yang hasad terhadap dunia. Kemudian kalian menjadi kaum yang satu dengan yang lainnya saling membelakangi. Kemudian kalian akan saling membenci dan ujungnya kalian akan saling membunuh. Lihat bagaimana Nabi SAW 14 abad yang silam mengatakan kepada kita, musuh dari dalam itu lebih bahaya. Betul kita sudah merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, tapi ingat kemerdekaan juga bukan hadiah dari Belanda dan juga dari Jepang.
kemerdekaan ini anugerah dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang 45. Karena berkat rahmat Allah semuanya. Kemerdekaan ini tercipta berkat rahmat Allah. Tapi masalahnya musuh itu tidak berakhir sampai di situ. Sekarang kita berperang antar kita. Kata Rasul, mulai daripada mengejar dunia. Sekarang bukannya kita ini mensyukuri nikmat akan kemerdekaan, justru kita memanfaatkan nikmat kemerdekaan itu. Sudah lupa para pejuang. Sibuk kekayaan yang kita miliki hari ini hanya direbut segelintir orang-orang yang rakus kepada dunia. Korupsi di mana-mana. Bahkan kita lihat terkadang ada pom bensin yang antriannya itu berkilo-kilo, macam di zaman Belanda rebutan makanan. Apa ini sudah merdeka? Justru musuh dari dalam itu yang masalah. Dan ini Rasul yang mengatakan, kalian kalau sudah merdeka, apakah kalian tidak akan menyelisih janji kalian? Saya kira kalian akan menyelisih janji kalian. Berawal dari hubbud dunia. Kalian dicintakan dengan dunia, rebutan kekuasaan, mengumpulkan harta benda, mencintai berlebihan. Kemudian setelah itu kata Nabi, tatanafasu thumma tatahasadu. Setelah kalian cinta dunia, muncul hasad di antara kalian. Saling menumbangkan. Saling menumbangkan jabatan, mengangkat dan memecat seenaknya, saling menghancurkan ekonomi. Kalian hasad. Dan itu yang berlaku kan, yang terjadi seperti itu. Kalau sudah masuk dalam kekuasaan, siap ditumbangkan atau siap menumbangkan. Kalau menjadi orang kaya karena ekonomi bisa dihancurkan atau menghancurkan ekonomi orang. Itulah hasad di situ. Kalau sudah terjadi hasad, tatadabarun, kalian sudah mulai saling memunggungi, tidak mau berkawan lagi. Kalau sudah tidak mau berkawan lagi, tatabaghadun, kalian akan saling membenci. Dan kalau sudah saling membenci, ujungnya apa? Saling membantai, katanya. Saling membantai. Satu perusahaan dengan perusahaan bermasalah, satu sewa preman, perang di situ. Mati satu dua. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sabda Rasul, termasuk daripada alamatun nubuwah. Tanda-tanda kenabian. Jadi sebenarnya kita ini sudah merdeka atau tidak? Ya, kalau kita katakan merdeka dari musuh asing, cengkraman negara lain, mungkin sudah merdeka walaupun tidak 100%. Boleh jadi secara fisik kita merdeka karena musuh sudah di luar. Tapi ingat, ada perang yang lebih dahsyat dibandingkan itu. Namanya Ghazwul Fikr. Perang ideologi. Perang global yang menyangkut masalah ekonomi, sosial dan yang semacamnya. Dan ini yang susah kita keluar dari. Karena bagaimana kecanggihan teknologi yang dikuasai oleh asing itu bisa merusak manusia, terutama agama dan akidah. Ya, mungkin kita tidak keluar dari Islam, tapi kita dijauhkan dari ajaran Islam. Apakah ini bukan penjajahan? Ini juga bagian dari penjajahan. Tapi kita orang tua tidak menyadari. Makanya saya juga heran, kenapa 17 Agustus itu tidak dirayakan dengan bersyukur kepada Allah dengan cara mendoakan para pahlawan. Kemudian kita introspeksi bahwa sesungguhnya syukur itu baru dikatakan bersyukur kalau ada 3 perkara. Pertama, syukur dengan hati, meluapkan kebahagiaan. Kalau bukan karena Allah, kemudian para pejuang kita tidak seperti ini. Kita bahagia. Kemudian yang kedua, syukur bil lisan, menyebutkan nikmatnya. Maksudnya menyebutkan nikmat Allah itu, kita doakan para pejuang dengan kebaikan. Supaya Allah menerima dosa-dosa, mengampuni dosa-dosa mereka, mengampuni seluruh kesalahan mereka, menerima amalan-amalan mereka dan ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya apa? Terkadang acara-acara kemerdekaan tidak ada religinya sama sekali. Kadang-kadang joget dari malam sampai subuh. Apa begitu? Berjoget untuk para pahlawan, berjudi untuk para pahlawan, mabok untuk para pahlawan. Nah, ini kan pelecehan. Kalau seandainya mereka hidup, ingat bahwa Bung Tomo pernah mengatakan, kalau bukan kalimat takbir, saya tidak tahu kalimat mana lagi yang bisa membangkitkan para pejuang untuk menyerang Belanda. Artinya bahwa kemerdekaan ini diraih dengan religi agama, dengan kalimat takbir. Mereka bertakbir, kemudian kita mati, kita pula teler, kemudian pingsan.
nggak balance jasa mereka dengan perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, apa seperti ini mensyukuri kemerdekaan? Terkadang kemudian membuat acara-acara yang jauh daripada syariat Islam, perjudian di dalam, hura-hura di dalamnya. Terkadang ada perlombaan yang jauh menyelisih syar'i, ada laki-laki memakai baju perempuan, perempuan panjat pinang dan begitu seterusnya. Apa seperti ini perlombaan dalam Islam? Kita tidak Islam itu tidak fobian dengan perkara-perkara perlombaan. Silahkan saja, selama perkara itu mubah. Tapi kalau sudah melecehkan syariat, sampai berhura-hura, bergadang, tidak ingat kewajiban, lupa sholat, lupa Quran, lupa taklim dan begitu seterusnya, jangan-jangan di bagian kufur. Ingat, kalau sudah kufur, apa yang terjadi? Bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan kondisi kehinaan lebih jauh dibandingkan saat kita dijajah. Dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan orang-orang muhajir dan mengatakan, ya ma'syaral muhajir, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhum. Kata Nabi SAW, ingat wahai para muhajirin, 5 perkara jangan sampai menimpa kalian. Kalau sampai menimpa kalian, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Nabi SAW menyebutkan 5 perkara itu. Pertama, jangan sampai kalian terjerumus kepada perzinahan secara terang-terangan, karena itu akan membawa penyakit kepada kalian, penyakit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Betul apa yang disabdakan Rasul, muncul AIDS yang tidak ada di zaman Nabi, sampai sekarang tidak ada obatnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, jangan pernah kalian curang dalam berdagang, baik mengurang-urang takaran, timbangan, meteran, atau curang dalam dagang, bagaimanapun bentuknya. Karena ini akan menjadikan 3 perkara disambar kepada kalian. Pertama, susah ekonomi. Yang kedua, susah untuk menanam tanaman karena paceklik berkepanjangan, bahkan dikuasakan kepada kalian penguasa zalim. Jangan curang dalam ekonomi. Kalau sudah curang dalam ekonomi, maka 3 perkara akan menimpa kalian. Susah cari makan, susah untuk menanam, dikuasakan kepada kalian para penguasa zalim. Kemudian yang ketiga, jangan larang zakat-zakat kalian. Jangan sampai kalian tidak berzakat kalau sudah sampai haul dan nisabnya, karena itu yang mencegah hujan turun kepada kalian. Kalau bukan karena binatang ternak, kalian sudah kelaparan, kata Nabi. Dan yang keempat di sini syahid, jangan sampai kalian membatalkan perjanjian kalian dengan Allah. Kalau sampai kalian batalkan perjanjian kalian dengan Allah, Allah akan kuasakan musuh kalian mengambil sebagian yang ada di tangan kalian. Dan yang terakhir, kalau seandainya para pemimpin sudah jauh daripada hukum Allah, maka akan berperang satu kalian dengan sebagian yang lainnya. Yang ingin saya katakan poin yang keempat, ketika seseorang itu menjauh dari perjanjian Allah, maka Allah akan kuasakan musuh dari luar mengambil sebagian apa yang ada di tangan kita. Maksudnya apa di sini? Sebagian syurah hadis mengatakan, maksudnya ketika kita mulai meninggalkan kewajiban, lebih dekat kepada yang diharamkan, sudah tidak salat, sudah tidak puasa, sudah tidak zakat, sudah tidak lagi penting dengan perintah Allah, malah terjerumus kepada yang diharamkan, musuh akan datang dan mengambil sebagian harta kita. Nah, kalau kemerdekaan diisi dengan perkara maksiat dan jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkinkah kemerdekaan ini akan dicapai dengan maksiat? Jangan-jangan setelah mereka hura-hura hanya sehari 2 hari di 17 atau 18 Agustus, selepas itu mereka akan susah ekonomi, dihukum oleh Allah, banyak bencana di mana-mana. Yang diuntungkan asing yang masuk ke negara kita. Rasul sudah ingatkan 14 abad yang silam. Jadi bersyukur kemerdekaan itu betul-betul bersyukur dengan hati kita, bahagia karena kita merdeka, bersyukur dengan lisan kita, bersyukur akan pahlawan kita, doakan mereka, bersyukur dengan perbuatan kita. Maknanya nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, maka salurkan sebagaimana maksud zat yang memberikan nikmat kepada kita. Kenapa Allah berikan nikmat? Untuk apa coba Allah berikan nikmat kepada kita itu? Agar kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya ikhwan,
makna kemerdekaan yang lebih luas, bukan hanya terhindar secara fisik dari musuh asing saja, tidak. Tapi makna yang sesungguhnya hakikat kemerdekaan adalah kita tidak tercengkram dengan penghambaan kepada hamba dan hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang sahabat namanya Rabi ibn Amr pernah diutus Rasul untuk menghadap Raja Rustum di istananya. Istana besar penuh dengan pengawal, bisa saja sahabat masuk istana dibantai. Tapi Rabi ibn Amr sangat gagah berani. Walaupun dia datang sendiri, dia tidak takut dengan Raja Romawi, Raja zalim Rustum itu. Ketika berhadap-hadapan, kata si Rustum ini, kenapa kau datang sendiri? Dia mengatakan, saya utusan Nabi, saya tidak takut siapapun. Lalu apa maksud Nabimu mendatangkan kamu kemari? Kata Rabi ibn Rustum, sesungguhnya Allah telah mengutus Nabi kami. Untuk apa? Untuk mengeluarkan manusia dari peribadatan kepada manusia kepada peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat makna merdeka. Ketika kita tidak menghambakan kepada makhluk dan hanya menghambakan kepada Allah, itulah hakikat kemerdekaan. Kalau kita masih terkungkung hati kita kepada makhluk, masih hubbud dunia, terlampau cinta dengan dunia, selamanya Anda belum merdeka. Karena selamanya yang disebut dengan korupsi, mungkin wabah di negeri kita ini, tidak mungkin bisa dihapuskan selamanya. Kalau masih menghambakan kepada makhluk, masih menghambakan kepada dunia, masih menghambakan kepada manusia, selamanya kalian akan terhina dan belum pernah merdeka. Makanya musuh manusia itu ada 3. Pertama iblis dan kroni-kroninya setan, yang kedua hawa nafsu, dan yang ketiga manusia itu sendiri dari orang-orang kafir. Adapun iblis, mungkin kita susah merdeka, kadang merdeka kadang tidak. Melawan iblis ini ya susah-susah gampang, atau gampang-gampang susah. Kadang merdeka kalau sedang semangat di atas ketaatan, kadang terjajah kalau kita sedang lemah dalam keimanan, akhirnya bermaksiat. Kadang merdeka ya, kadang juga tidak merdeka. Itulah kalau musuhnya iblis. Kemudian yang kedua, ada musuh dari dalam. Ini yang susah kita perangi, yang namanya hawa nafsu. Susah, macam mana kita merangi hawa nafsu? Hawa nafsu itu ada dalam jantung kita. Kalau kita membuang hawa nafsu, potong dan buang jantung, mungkin matilah orang kalau tidak punya jantung. Hawa nafsu ini musuh yang berat, makanya hanya bisa ditekan dan tidak bisa dibuang. Selama orang tidak bisa kemudian menyerang hawa nafsu dan menekannya, selama itu manusia sebenarnya belum merdeka. Karena kenapa orang bisa korupsi? Karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang bisa membunuh? Karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa para pemimpin itu zalim? Karena pemimpin itu mengikuti hawa nafsu. Kenapa para menteri itu masih juga mereka itu mementingkan diri-diri mereka? Karena mereka masih mengikuti hawa nafsu. Bahkan rakyat-rakyat jelata yang masih melakukan kejahatan, karena mereka juga masih mengikuti hawa nafsu. Bahkan terkadang melawan hawa nafsu lebih berat dibandingkan melawan orang kafir itu sendiri. Dan yang ketiga ya manusia yang kufur. Baik para penjajah Belanda, Jepang dan yang lainnya, atau saya katakan tadi manusia-manusia yang justru kadang-kadang mereka saudara kita, mereka tetangga kita, mereka teman kita, tapi mereka hasad, mereka dengki, mereka musuhan, mereka tidak suka dengan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Ini semua adalah musuh yang nyata di depan kita. Maka kemudian pertanyaannya, sudahkah kita merdeka atau belum? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari sini maka kita sudah memahami bahwa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan sepulangnya dari Badar, dari perang Badar, Rasul menang dalam peperangan ini. Apa kata Rasul? Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kami baru pulang dari jihad yang kecil untuk menghadapi jihad yang besar. Seolah-olah kita katakan kita sudah merdeka, ya itu jihad kecil, tapi jihad yang besar menanti kita. Itulah kemerdekaan dalam kemerdekaan. Ya, kita merdeka dari musuh, tapi kita harus merdeka dari rakyat kita sendiri. Apakah sekarang rakyat Indonesia sudah sejahtera? Dalam kerangka bangsa yang sangat besar dan kaya raya, apakah kemudian sudah tidak ada kemiskinan lagi?
Apakah kemudian sudah tidak ada lagi orang-orang yang menangis karena kelaparan? Masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ataukah mungkin akhlak-akhlak mereka sudah baik, ataukah justru terburuk? Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini akhirnya memunculkan jangan-jangan belum merdeka. Tapi satu hal, bahwa kita orang-orang yang beriman tentu bersyukur dengan para pahlawan. Kita harus mengisi hari-hari kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Kalau dahulu para pendahulu kita, mereka dengan keimanan mengusir para penjajah keluar dari negara kita, maka isilah kemerdekaan kita juga dengan keimanan kita. Ambillah bagian masing-masing kita. Boleh juga mungkin bahasanya kalau para petani, ya jadilah petani yang beriman supaya mengokohkan pangan negeri. Kalau mereka para pelajar, jadilah para pelajar beriman supaya menjadi intelektual yang bisa mencapai hal yang positif di masa depan. Dan begitu seterusnya. Masing-masing kita bisa berjasa sebenarnya. Tapi masalahnya sekali lagi, banyak di antara kita yang sampai ke level itu. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa hari kemerdekaan ini adalah hari yang sangat membanggakan bagi kita, dengan cara mendoakan para pahlawan dan jadikan bangsa kita sebagai bangsa yang bermartabat dengan dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hakikat merdeka adalah jauh dari syirik, jauh dari hawa nafsu, dan jauh dari musuh-musuh yang merongrong kehidupan kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan istiqamah kepada kita setelah bangsa ini merdeka, dan kita doakan para pahlawan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima amal mereka. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.